Halo semuanya, kembali lagi di channel Profesor Saham. Nah, kali ini seperti biasa kita akan melakukan di channel ini gue akan upload video tentang dunia finance, kreatif atau hal apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar lo nggak ketinggalan video berikutnya. Analisa IHSG dan juga kita akan melakukan nantinya itu adalah screening saham. Dan oke, kali ini sebenarnya ini adalah sebuah penggantian nama ya, atau rename. Sebelumnya itu adalah SMM gitu ya, screening malam, tapi ini sebuah penggantian nama aja sebetulnya, menjadikan ini sebuah episode yang bernama trade journey ya. Jadi ini adalah perjalanan dari trading saya gitu. Yang jadi akan saya buat sebagai sebuah video YouTube ya. Sebenarnya ini kelanjutan ya, atau video SMM gitu. Jadi hanya perubahan nama, tapi ininya formatnya tetap dengan format yang lama. Dan juga kita akan melakukan screening yang menggunakan EMI broker tentunya cuy, seperti biasa. Dan juga ini tampilan EMI brokernya udah berubah ya, udah banyak yang berubah. Karena kemarin juga oprek-oprek si AFL nih, ada juga AFL yang saya dapatkan gitu ya. Cuman saya tambah-tambahkan gitu ya. Dan ini juga AFL yang saya dapatkan gitu. Enggak pure saya yang bikin gitu, ada orang lain yang membuatnya, cuman saya gabungkan dengan AFL saya yang sebelumnya gitu ya. Oke, nah untuk trade Juni kali ini ya, kita akan membahas salah satu fenomena yang sering dibahas gitu ya, setiap bulan Mei gitu ya, atau akhir April itu sering dibahas oleh para trader dan finansial gitu ya, terkait dengan istilah sell in May and go away gitu ya. Jadi jual saham asetmu di bulan Mei dan segera pergi gitu, atau segera pergi berlibur. Nah, ini lumayan menarik karena hal ini merupakan sebuah kata-kata yang sering digunakan gitu ya, bukan sering digunakan. Apa ya? Ya, pokoknya ini kayak adalah kata-kata sakti gitu ya di dunia finance gitu. Apalagi di pasar uang gitu ya, di stock market di US maupun di Inggris. Nah, kata-kata ini sebenarnya berasal dari UK ya, atau Inggris Raya ya. Ketika mereka itu akan melakukan liburan di bulan Mei ke desa-desa dan akan kembali lagi di hari, gue lupa nama harinya, yaitu jelas hari dia ada pacuan kuda. Nah, itu kalau ada yang nonton ini filmnya yang mafia Inggris, nah itu kan ada harinya itu ya. Gue lupa lagi namanya. Sorry, banyak lupa. Filmnya lagi ngehits gitu. Udah season 4 kok nggak salah. Film mafia Inggris gitu ya, yang keluarga gitu. Nah, itu pacuan kuda itu cuy. Nanti jadi kembali lagi di hari pacuan kuda. Nah, jadi di Inggris. Dan juga ini kan kalau kita dimusimkan di ini ya, di Amerika atau di Eropa itu kan, kalau bulan Mei ini bisa dikatakan ini adalah waktunya musim panas cuy ya. Belum sampai di akhir tahun itu kan baru musim dingin ya, akhir tahun atau awal tahun. Tapi kalau pertengahan ini musim panas, dan dimana itu waktu yang tepat untuk berlibur ke pantai juga ya. Nah, maka make sense gitu ya kalau istilah ini cocok gitu digunakan untuk market-market di luar Eropa gitu. Di luar Eropa, di luar Indonesia gitu ya. Karena dia kemungkinan para turis itu bakal pergi berlibur ya, atau holiday. Kemudian yaitu tadi pasar itu cenderung sepi gitu ya, karena lagi pada berlibur gitu. Makanya istilah ini sering sering dibicarakan gitu ya. Tapi itu kan di Inggris ya, atau di luar Indonesia. Apakah hal ini berlaku yang sama dengan di Indonesia gitu? Nah, kita akan menggunakan nah ini adalah fitur Stockbit, dan ini bukan rekomendasi, bukan rekomendasi. Ini bukan di ini ya, di endorse ya. Tapi kalau di endorse dari Stockbit boleh sih untuk di YouTube gitu. Nah, ini adalah fitur seasonality di Stockbit gitu. Jadi dia melihat sebuah musim ya.
di bursa Indonesia tentunya gitu. Karena Stockbit ini kan di Indonesia, cuy. Nah, di sini ada ticker ya, bisa IHSG, bisa saham yang Anda mau seperti contohnya HMSP gitu. Nah, ini akan ada dia bakal merah di bulan apa gitu ya. Dan ini adalah probabilitasnya, cuy. Nah, ini ada tahun. Nah, ini kita bisa di sini kemudian ada tahunnya ya. Kita bisa mulai 10 tahun terakhir ya atau 5 tahun terakhir. Nah, ini 10 tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun 2013 sampai 2022, cuy. Oke. Dan ini adalah tahun terakhir ya, 2022. Kalau misalnya kayak mau sampai 2021, maka dia bakal, nah ini yang di atasnya ini 2021, cuy. Oke, dan sekali lagi ingatkan ini bukan endorse ya. Cuman hanya menjelaskan salah satu fitur yang menurut saya lumayan oke juga ya. Bagi kalian yang mau pakai session gini ya atau musim gini. Nah, gitu. Jadi mungkin ada peningkatan ini ya. Peningkatan data kalian dalam mengambil keputusan, cuy. Tapi memang ini kalau di Twitter ya baru yang di endorse. Tapi kalau di YouTube ini nggak di endorse, cuy. Oke, tapi karena ini fiturnya lumayan menarik, jadi nggak ada salahnya saya sampaikan gitu ya. Oke, kita kembali lagi di IHSG. Kita akan melihat, nah ini ya, IHSG di tanggal 28 April lah, itu adalah hari terakhir penutupan bursa, cuy ya. Dan besok itu tanggal 9, cuy, yaitu hari Senin, dan semua kehidupan kembali normal setelah libur panjang, yaitu adalah libur Idul Fitri ya, dan juga puasa kemarin ya. Banyak hari-hari ini ya, hari rayanya, cuy, dan kita kembali menjalani aktivitas normal kembali. Oke. Dan kemarin itu IHSG itu sempat naik 0,45 ya, dimana angka closing itu di level 7 closing openingnya itu di level 7260 dan closingnya itu di 7228. Ini seharusnya ini ya, closingnya itu di, nah ini ada sedikit miss kayak, seharusnya ini minus ya, karena dia berkurang gitu angkanya. Open 2700, close-nya oke. Merah. Oke, kita lanjut lagi. Untuk IHSG ini sebenarnya masih dibilang uptrend, cuman dia memang dari tanggal 13 ini ya, kalau kita bisa ini ada box ya. Jadi dia agak terhenti sedikit di bagian ini. Di bagian ini lagi. Nah, dari tanggal 14 ini, cuy. Nah, ini memang agak sedikit sideways ya di time frame ini. Tapi kalau secara keseluruhan ya, apalagi kalau kita melihat view-nya itu dari bulan Januari ya, ini masih uptrend sampai di bulan April. Jadi sekitar 1 Januari, Februari, Maret, April. Nah, 4 bulan ini masih dikategorikan sebagai uptrend ya, cuy, untuk IHSG. Nah, tapi kalau kita lihat di ini salah satu contohnya di Nasdaq ya. Salah satu indeks di bursa Amerika. Nah, ini dia mengalami downtrend ya semenjak di Januari ya, atau di awal tahun ini, kebalikan dari IHSG atau indeks kita gitu. Mengalami penurunan, cuy. Sedangkan kalau kita malah sebaliknya. Nah, ini juga Dow Jones ya. Mulai downtrend juga ya. Bisa dikatakan ini patah juga, hampir sama seperti Nasdaq tadi. Nah, ini juga patah ya ini ya. S&P juga kalau nggak salah juga masih downtrend gitu. Nah, jadi walaupun market global itu lagi nggak bersahabat ya, market lain itu nggak bersahabat, tapi market kita ini masih performanya itu masih bagus, cuy. Ya, kalau menurut saya sih alasan kenapa IHSG itu bisa berbeda ya, karena negara kita ini salah satu pengekspor ya komoditas itu tertinggi, di mana harga komoditas itu lagi naik-naiknya, cuy ya. Apalagi semenjak perang Ukraina dan Rusia itu, harga komoditas ya seperti minyak sawit ya, minyak mentah, minyak batu bara dan lain-lainnya itu naik cukup signifikan. Dan juga jasa ini, cuy ya, jasa kapal shipping, nah itu juga naik. Oke, kita lihat dulu apakah udah di record. Oke, udah.
Nah, jadi itu kenapa kita fokus aja ke bursa kita sendiri cuy. Jangan sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih kalau mau mengambil data ini. Cuma nanti kalau terlalu banyak mengambil data ya atau terlalu banyak ini data yang masuk di kepala, nanti kalian akan bingung sendiri dalam mengambil keputusan. Jadi fokus ke bursa kita, dan lebih fokus lagi ya kalau kalian lebih detail itu fokus lagi ke saham yang telah kalian miliki gitu ya. Walaupun biasanya kan orang ada dari yang makro ke mikro gitu ya. Kan lihat dulu industri atau marketnya secara big ya, atau makronya ya secara garis besar ya, kemudian baru ke hal detailnya. Tapi nggak masalah juga kalau kalian langsung melihat ke hal terkecilnya dulu baru hal terbesarnya. Kalau saya sih ya seperti kalian tahu lah ya, saya menggunakan AFL gitu, menggunakan screening di AMI Broker. Jadi nggak peduli gitu ya industrinya apa, apanya apa, tapi fokus ke sahamnya masing-masingnya gitu. Walaupun sebenarnya saya sudah ya, kalau kalian ngikuti di Telegram juga ya, kita udah mendapatkan seperti batubara, PTBA dan lain sebagainya, ITMG itu udah lama gitu ya. Cuman memang udah dilepas gitu. Karena kemarin sempat ada penurunan gitu ya untuk satu energi. Oke, nah ini cukup panjang ya untuk awalan. Jadi format kali ini akan seperti itu untuk jurnal trading gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya ya. Kita akan melakukan screening seperti biasa, cuy. Nah, ini pada tanggal tadi itu pada tanggal terakhir itu tanggal 28 April ya. Oke, kita akan ke tanggal 28 yaitu hari Kamis terakhir, cuy. Kita akan, nah ini AFL-nya mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Tapi sebenarnya secara fungsi mungkin ini kayak jadi lebih banyak indikator ya. Kalau yang ini jet ya. Ini saya ambil AFL jet. Ini sama hampir sama kayak pixel sih fungsinya. Xjet. Nah, ini udah tahu tinggi. Amak kurang bagus ya. Bina BMSM kurang, Raja, BP ini kurang dan kurang liquid. Ini kurang. Nah, ini yang lumayan menarik ya. Elpin Multi Prima Sejahtera. Dan ini juga saya udah ada sih bagi kisi-kisinya di Twitter. Cuman ini memang masih ini ya. Dia di fase ini setway ya. Dari tanggal kita bisa lihat penurunannya itu mulai berhenti di bulan 2 ya. Bulan 2 21 gitu. Hampir sekitar 2 bulanan ya. Nah, ini ada muncul-muncul sedikit signal, tapi ini lumayan bagus sih si Elpin ini. Apakah laporan keuangannya itu bagus atau tidak ya kurang tahu. Cuma ada sedikit pergerakan. Kalau mau masuk jangan terlalu banyak juga ya, karena ini masih belum, volumenya ini belum ramai cuy. Ya bisa masuk sedikit-sedikit aja untuk mengamankan. Dan ini juga saham gorengan sih ya. Kayak market cap-nya kecil. Ya, kalian bisa cek market cap-nya apakah sesuaikan ya jumlah size-nya dengan market cap-nya gitu. Oke, yang lainnya masih jelek ya, cuma bagus Elpin sih ya. Elpin. Oke. Oke, jadi hari ini cuma satu sih ya. Oke, mungkin saya akan jelaskan sedikit AFL-nya itu apa. Nah, yang terbaru itu adalah fitur dari sorry, malah terbuka ini ya. Ini ya parameter. Oke, kita contohkannya dulu ya. Pakai BBMI contohnya. Nah, ini kan ada signal buy ya di 7.500 gitu ya. Kalau kita, nah ini dia. Ini adalah jumlah lembarnya. Anggap aja kalau sekarang kan satu lotnya 100 gitu ya. Kalau misalnya kita beli 1000 lembar berarti itu adalah 10 lot cuy. Nah, kita belinya di harga 7.500. Anggap aja kita menghak ya di sini ya.
maka di sini kemudian dia biasanya turun ya, tapi nggak apa-apa. Nah ini kalau kita di sini kan ya simulasikan, nah ini udah profit di 23% ya, dengan gainnya ya atau pendapatan kita itu adalah 1.725.000 cuy. Nah jadi itu sih fitur terbaru dari AFL ini ya. Jadi cukup keren ya cukup keren. Dan ini juga ada volume beli. Nah ini sebenarnya sama aja dengan yang di bawah cuy. Cuman ini dia langsung angkanya ya. Kalau ini ada juga angkanya di sini sebenarnya. Ini langsung by volume ya. Nah ini ya, yang bir dan bull volume ya sama aja ya. Kalau kita lihat di sini dikatakan bull volumenya itu 19. Nah volume belinya juga 19 ya. Bir volumenya itu 81, volume volume jualnya juga 81. Nah jadi ini sama dengan ini, cuman dia tidak ada ini ya, jumlah volumenya itu nggak ada di sini. Kalau di sini dikatakan langsung. Nah dan juga ada effortnya ya. Nah itu dia kelebihannya. Nah resultnya ini, kok ini malah ada resultnya gitu. Sedangkan ini apa? Nah ini bukan harga open, bukan harga close, bukan harga high, bukan harga tertinggi, tapi ini adalah persentase berapa persen ya dari harga opening ketika harga closing ini dia minusnya sampai berapa gitu, pernah sampai berapa, dia tertingginya ini sampai berapa persen, low-nya ini sampai berapa persen ya, tapi bukan harga. Kalau harga tetap di sini ya, di opening dia sampai di harga atau di level 9.450, tertinggi itu di 9.550 dan terendahnya itu di 9.150 ya. Dan closingnya itu di 9.225. Nah ini dia ya untuk ini ya cuy, untuk angkanya itu aja sih perubahan. Dan ini juga ya indikator, cuman kalau nggak ada ini sih nggak masalah gitu. Nah ini sebenarnya yang keduanya gitu, cuman kalau yang ini dia nggak bisa pakai yang saham bawa IPO cuy, karena dia ada datanya. Nah dia error ya kalau yang ini dia error. Nah tapi kalau ini enggak, ini karena jetnya itu dia ada memakai tambahan ya, data-datanya itu lebih banyak gitu, lebih dari 50 day gitu, harus lebih gitu ya. Jadi yang IPO itu nggak bisa keluar gitu chartnya, error dia ya, karena formulanya itu ada yang datanya tidak sampai gitu, nggak panjang gitu datanya. Lebih simpelnya gitu sih penjelasannya. Nah ini zone ini juga ya, ini sebenarnya agak agak penyesal sih zone ini. Sempat sih punya di ini ya, di cover ini, di sini, kayak di sini, cuman dijual kalau nggak salah sampai di sini. Karena zone ini kan lumayan sideways ya, terlalu cepat jual sih kemarin di 450. Nah ini kalau kita gini kan juga ya seperti tadi, anggap aja 450 cuy harganya, belinya 10 lembar 1000 lembar atau 10 lot. Nah itu 735.000 cuy, atau ini naiknya udah 162% cuy, hanya hold dari tanggal 2 ya, tanggal 10 bulan 2 cuy, jadi sekitar 2 bulanan. Oke, cuman saya nggak ini sih ya, nggak sabaran juga, agak-agak penyesalan cuy ya zone ini. Ya itulah ya, psikologisnya yang agak ini, yang agak harus diperhatikan. Oke, saya nggak apa-apa, ada beberapa saham yang saya juga ini sih ya, yang profit juga, jadi nggak perlu dipermasalahkan gitu. Selalu begitu sih ya, selalu ada penyesalan di dalam dunia trading cuy. Naik salah, turun salah juga, itulah dia dilema trader. Oke, jadi yang masuk kali ini adalah ini ya, Elpin. Oke, kita akan masukkan ke Telegram. Seperti biasa cuy.
dia. Nah, ini tanggal 08 bulan 5 2022. Elpin. Oke. Oke, jadi itu saja ya video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.